Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Fajar Langga dengan NIM V2324024. Di sini saya akan mempresentasikan metode autentikasi biometrik dan otorisasi Role Based Access Control atau RBAC. Solusi keamanan modern. Yang pertama, metode autentikasi biometrik. Autentikasi biometrik adalah metode keamanan yang memanfaatkan karakteristik fisik atau perilaku unik seseorang seperti sidik jari, wajah, suara untuk memverifikasi identitas pengguna. Metode ini menawarkan tingkat keamanan yang cukup tinggi karena sulit untuk dipalsukan dan mengurangi risiko pencurian identitas dibandingkan dengan penggunaan kata sandi tradisional. Selain itu, autentikasi biometrik memberikan proses yang cepat dan praktis sehingga pengguna tidak perlu mengingatkan kata sandi. Cukup dengan melakukan pemindaian biometrik, sistem akan membandingkan data tersebut dengan informasi yang tersimpan untuk memberikan akses. Yang selanjutnya, jenis-jenis autentikasi biometrik. 1. Pengenalan suara, memverifikasi identitas melalui karakteristik suara yang unik. 2. Sidik jari, menggunakan pola sidik jari yang khas sebagai alat identifikasi. 3. Pengenalan iris, menggunakan pola-pola iris mata sebagai alat identifikasi. Yang keempat, pengenalan wajah, mengidentifikasi individual berdasarkan fitur wajah tertentu. 5. Pemindaian retina, mengidentifikasi pola-pola retina yang sangat unik. Yang terakhir, geometrik tangan, pengukuran bentuk-bentuk tangan untuk tujuan memverifikasi identitas. Yang berikutnya adalah kelebihan autentikasi biometrik. 1. Keamanan tinggi, sulit dipalsukan, mengurangi risiko pencurian identitas. 2. Mudah digunakan, tidak perlu mengingat kata sandi, cukup menggunakan sidik jari atau wajah. 3. Akurasi tinggi, mengurangi kesalahan dalam identifikasi, menjamin keandalan sistem. 4. Biaya rendah, mengurangi kebutuhan mereset kata sandi dan mempermudah manajemen akses. Yang terakhir, cepat dan efisien, verifikasi yang lebih cepat meningkatkan pengalaman pengguna. Yang berikutnya adalah kekurangan autentikasi biometrik. 1. Kesalahan identifikasi. Proses ini dapat mengalami kesalahan seperti false aspect dan false reject yang menyebabkan identifikasi yang tidak akurat. Yang kedua, keamanan data. Data biometrik beresiko dicuri dan disalahgunakan, memerlukan perlindungan yang ketat. 3. Privasi. Pengumpulan data biometrik sensitif dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi. 4. Ketergantungan kepada teknologi. Sistem ini sangat tergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak yang kompleks, yang biayanya mungkin mengalami masalah. Yang terakhir, biaya tinggi. Biaya awal dan pemeliharaan perangkat biometrik bisa lebih mahal dibandingkan dengan metode lainnya. Yang berikutnya kita membahas metode otoritas Role Based Access Control. Role Based Access Control atau RBAC adalah metode pengendalian akses yang memberikan hak akses kepada pengguna berdasarkan peran yang ditentukan dalam organisasi. Administrator menetapkan peran dan izin akses terkait sehingga pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang relevan dengan tanggung jawab mereka. RBAC menyederhanakan manajemen akses dan meningkatkan keamanan dengan memastikan individual hanya memiliki akses yang diperlukan untuk tugas mereka. Metode ini umum digunakan dalam sistem informasi dan aplikasi untuk mengelola hak akses secara efisien. Yang berikutnya, cara kerja Role Based Access Control atau RBAC. Penentuan peran. Setiap peran memiliki hak akses tertentu ke sumber daya
dalam sistem. 2. Penetapan akses. Penggunaan diberikan akses berdasarkan peran yang dimiliki, misalnya admin, manajer, dan karyawan. 3. Pemberian peran kepada pengguna. Penggunaan peran sesuai dengan tanggung jawab yang mereka menentukan akses yang diberikan. Akses berdasarkan peran. Pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang sesuai dengan peran yang diberikan. Kelebihan role-based access control. Keamanan data yang tinggi, memberikan akses hanya kepada data yang relevan sehingga mengurangi risiko akses yang tidak sah. Pengelolaan yang efisien, mempermudah administrator dalam menetapkan dan memperbarui hak akses sesuai dengan peran. 3. Konsisten kebijakan keamanan, menerapkan kebijakan keamanan yang seragam di seluruh organisasi. 4. Skalabilitas dapat disesuaikan dengan pengembangan organisasi. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Penggunaan dapat lebih fokus pada sumber daya yang diperlukan untuk tugas mereka. Berikutnya adalah kekurangan role-based access control. Kompleksitas implementasi penerapan RBAC dapat rumit dan memerlukan banyak sumber daya terutama di organisasi besar. 2. Resiko akses berlebihan. Tanpa pengelolaan yang baik, penggunaan bisa mendapatkan hak akses lebih dari yang diperlukan. 3. Kesulitan dalam logika bisnis kompleks. Kurang fleksibel dalam mengolah logika bisnis yang sulit didefinisikan dalam peran. Yang keempat, administrasi berkelanjutan, memerlukan pengolahan terus-menerus seiring pertumbuhan organisasi yang bisa menjadi beban kerja. Yang terakhir adalah keterbatasan dalam situasi dinamis, kekurangan efektif untuk perubahan akses cepat atau tanggung jawab yang melibatkan beberapa peran. Kesimpulan, autentikasi biometrik dan RBAC merupakan dua metode keamanan yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Autentikasi biometrik memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan bagi pengguna, namun menghadapi tantangan seperti risiko pelanggaran privasi dan biaya implementasi yang mahal. Di sisi lain, RBAC menawarkan pengelolaan akses yang efisien melalui pengaturan berbasis peran meskipun penerapan cenderung rumit dan kekurangan fleksibel untuk kebutuhan akses yang sering berubah. Kedua metode ini dapat diamalkan sesuai dengan kebutuhan dan struktur organisasi untuk mencapai maksimal. Selanjutnya adalah hasil dari cek plagiarisme. Presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.